Selamat pagi, selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Dan tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini, kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak nih siang hari ini? Ya, kabar ini bahagia, bisa melayani orang-orang dan bisa mengantar barang-barang pesanan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih kembali Pak Danang. Baik, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, kita juga kehadiran seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Stefanus G. Wardono, SE, MSI, HRP, CTM. Beliau merupakan seorang sertifik theocentric motivator, life sales trainer, dan leadership coach. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Stefanus. Bagaimana, Pak? Apakah audionya sudah bisa? Semangat pagi. Oke, baik. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Stefanus? Luar biasa, selalu baik. Luar biasa, selalu baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Stefanus atas kehadirannya hari ini. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Goodbye 2022 and Welcome 2023. Tahun 2022 akan segera kita tinggalkan. Dan tahun baru 2023 akan segera kita sambut kehadirannya. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas dengan Pak Danang dan juga Bapak Stefanus. Jadi, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya atau berbincang langsung kepada Pak Danang maupun Bapak Stefanus. Nah, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Stefanus pembahasan mengenai Goodbye 2022 and Welcome 2023. Silahkan Pak. Jadi sebetulnya ini refleksi ya tahun 2002, gimana, lalu resolusi 2003, 2023 gimana ya. Mungkin di tahun-tahun 2022 ada yang targetnya belum tercapai, lalu kita akan buat tahun 2023 itu kayak apa. Konkretnya ya, saya mestinya Desember 2022 ini buku kelima saya 77 keajaiban kehidupan mestinya terbit. Tapi setelah saya timbang-timbang, wah bagus saja nanti saya minta istri saya itu menerbitkan tanggal 27 Maret 2023 ya sebagai hadiah ulang tahun saya. Sehingga justru kemarin ulang tahun yang tahun ini sudah, nah tahun depan nanti ada karya yang terbit lagi. Nah ini suatu refleksi. Satu hal, yang lainnya misalnya, ini hukum tabur tuai. Kalau kita memberi banyak akan dapat banyak. Sudahkah kita memberi banyak pada orang? Ya saya boleh saksikan di sini ya.
saya itu membantu seseorang dalam pelayanannya ya. Dia membutuhkan laptop. Sekarang dia baru nyampe di Manado untuk pelayanan itu gitu. Meskipun kami nggak punya uang ya, tetapi ya alhamdulillah puji Tuhan begitu kita membantu. Hari ini sekarang habis ini atau mungkin di pertengahan ini kami akan mengirim 200 barang ya, 200 paket headset ya. Itu sebagai imbalan ya. Artinya kalau membuka talang besar, Tuhan akan berikan besar. Dan ini nggak hanya terjadi sekali ini, sebelumnya sudah terjadi. Ini yang kedua kalinya. Nah, banyak hal yang saya bisa ceritakan, hal kecil lainnya, berkat-berkat yang saya mau bantu orang, entah itu hanya memberikan sekedar bingkisan kue ya untuk Tami dan seterusnya, itu berkat dari orang lain yang saya salurkan. Dan dengan beberapa tempat-tempat yang lain, dan itu luar biasa. Begitu kita memberi, begitu kita mendapat, begitu kita bagikan lagi. Dan terus-menerus sampai saat ini terjadi. Nah, ini menjadi refleksi. Oh ya, berarti Tuhan begitu baik pada kita, apalagi kalau kita berbuat kebaikan. Berarti tahun depan kita harus lakukan lebih banyak lagi. Karena yang beri banyak akan dapat banyak, yang beri sedikit akan dapat sedikit. Maka kita buka berkat yang sebanyak-banyaknya supaya dapat banyak dan juga bisa membantu orang banyak. Begitu ceritanya. Terima kasih. Oke, baik. Dari Bapak Stefanus, silahkan nih, Pak. Terima kasih, semangat pagi semua. Mas Danang, terima kasih sudah mengundang saya kembali. Semangat pagi. Menyapa juga nih, ada Ibu Niswati yang senantiasa setia, selalu setiap siap. Seperti Rexona Bu Niswati, setia siap saat. Juga, waduh ada Ibu Edita, selamat siang. Ini guru saya ya, luar biasa. Terima kasih Bu Edita menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini. Terima kasih Pak Stefanus, terima kasih Pak Danang. Juga teman-teman yang lain ini ada Mbak Elma, Citra, Jessica, ya. Juga untuk Tami. Terima kasih. Tidak terasa ya, saya diundang kembali setelah hampir beberapa bulan. Tapi saya ingat di awal Januari Mas Danang mengundang saya juga untuk kita ngobrol-ngobrol tentang resolusi tahun 2022 ya Mas. Tahu-tahu itu kita udah mau ganti tahun lagi gitu. Nah, ini kan pertanyaannya kan kita evaluasi apa sih yang sudah kita lakukan di tahun yang sudah kita lewati, begitu kan ya. Nah, biasa kita evaluasi. Mbak Tabi ada materi saya nggak tadi ya? Bisa di-share. Oke, baik. Sebentar ya Pak Stefan. Ya, saya karena pakai handphone nih, jadi saya nggak bisa share. Ya, next saja. Next saja, Mbak. Oke, kita kilas balik dulu ke 2022. Nah, kata orang, kalau kita tanya, apa sih itu resolusi gitu kan, definisi resolusi itu apa? Banyak sih, kita klik googling juga macam-macam tuh keluarnya ya. Tetapi ada juga yang mengatakan dengan sinis bahwa resolusi itu adalah daftar ingkar janji yang kita buat setiap tahun. Betul nggak ya kira-kira ya? Ternyata memang menurut survei ya, apa yang kita tulis di awal tahun itu daftar yang mau kita lakukan, mau kita capai, itu katanya itu hanya 20% yang kita bisa capai di dalam daftar itu. Selebihnya kebanyakan 80% itu kita akan mengulang lagi, oh nanti saja deh tahun depan gitu ya. Jadi kalau kita kilas balik tahun 2022, apa yang sudah kita lihat, coba kita lihat resolusi yang pernah kita tuliskan di akhir tahun yang lalu ya. Apa saja sih? Apakah benar cuma 20%? Seperti apa? Apapun pencapaian kita, saya ingin mengajak kita sama-sama kilas balik dengan sisi yang berbeda. Ya. Mungkin Anda waktu itu menuliskan ingin memiliki kendaraan, ingin memiliki rumah, apapun semua ukurannya tentang materi. Tetapi saya mau mencoba mengajak kita semua untuk melihat dari sisi yang berbeda, pencapaian-pencapaian yang berbeda. Kalau kita googling ya, apa sih bikin resolusi itu seperti apa sih? Pasti banyak sekali saat ini di akhir-akhir tahun ini pasti banyak di YouTube segala di macam-macam media itu pasti banyak yang menuliskan tentang
resolusi yang ingin dicapai di tahun depan, gitu kan. Tetapi di tahun yang telah kita lewati itu apa sebenarnya? Kalau kita lihat, kebanyakan kita tidak melihat pencapaian itu dari hal-hal yang berbeda. Kebanyakan kita melihat pencapaian itu adalah sukses kalau kita bisa mencentang misalnya satu pencapaian yang ukurannya materi misalnya. Oh iya, tahun 2022 ternyata saya sudah dapat pekerjaan baru. Tahun 2022 ternyata saya sudah bisa mampu membeli mobil baru. Tahun 2022 ternyata saya bisa jalan-jalan ke luar negeri di negara mana yang saya inginkan. Itu pencapaian-pencapaian yang saya kira bagus ya, karena kita itu punya daftar yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita lupa melihat apa sih yang sudah kita dapatkan sepanjang tahun yang telah kita lalui, terutama pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita dapatkan. Yang tentu itu tidak ditulis tuh di dalam daftar resolusi 2022 ya. Tetapi hendaknya kita sama-sama renungkan, barangkali justru di 2022 ada kegagalan-kegagalan yang telah kita alami itu menjadi pelajaran penting. Dan menurut saya itu justru menjadi pencapaian terbesar di dalam kita menjalani tahun 2022. Ya, saya terus terang saja mau bercerita bahwa saya mengalami itu. Di 2022, tentu saya juga di akhir tahun 2021 kemarin punya daftar ya, daftar keinginan lah ya, itu mah daftar keinginan, daftar kebutuhan, tapi yang sifatnya semua kebutuhan pribadi. Nah, malah yang saya dapatkan adalah pengalaman yang justru memberikan dampak yang luar biasa kepada saya, hidup saya, dan keluarga saya. Saya mengalami justru sebuah kegagalan dalam satu aspek. Katakanlah saya bilang itu satu aspek yang saya cita-citakan dulu, saya mau punya investasi gitu kan, dan ternyata investasinya itu gagal. Itu tetapi dari kegagalan itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Nah, saya pikir itu salah satu kilas balik yang harus kita catat juga gitu ya, teman-teman, sahabat-sahabat pembelajar di sini. Yuk kita lihat kilas balik kita, jangan hanya sebatas yang ada di daftar kita dan pencapaian-pencapaian yang kita anggap itu sebagai kesuksesan. Tetapi apa kegagalan yang pernah kita lalui, pernah kita alami sepanjang tahun 2022, tetapi justru itu merupakan mungkin kilas balik dari sesuatu yang kita bisa lakukan untuk hal yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Jadi ke depan kita tidak mengulang resolusi ya. Saya tidak mengajak kita mengulang resolusi, tetapi bukan berarti tidak memiliki resolusi gitu ya. Tetapi sikap semangat yang kita dapatkan dari misalnya kegagalan di tahun yang sudah kita lewati itu justru menjadi satu sikap baru ketika kita mau memasuki tahun yang akan datang ini gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa kilas balik ya. Terserah Anda memiliki semua pengalaman, memiliki semua daftar yang bisa Anda lihat kembali, renungkan kembali. Tapi bagi saya sendiri adalah justru yang lebih penting bukan saya tidak mencapai atau saya mencapai apa yang ada di daftar resolusi saya, tetapi ada pengalaman yang sungguh-sungguh di luar kendali saya, sungguh-sungguh di luar rencana saya, tetapi itu yang membuat saya memiliki satu belief sendiri, membangun belief system saya sendiri, dan itu akan menjadi mudah-mudahan menjadi karakter atau identitas baru untuk menapaki tahun 2023. Begitu ya. Next, Tami, coba. Nah,
Lalu resolusinya apa nih ya? Kita masuk ke resolusi 2023. Saya yakinlah kita semua di sini mungkin sudah menuliskannya ya. Ada yang ingin langsing gitu ya. Ada yang ingin naik pangkat. Apapun itu ya silakan dituliskan. Bukan berarti itu tidak bagus ya. Tapi yuk kita coba, saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda yang melengkapi ya, untuk melengkapi catatan resolusi kita. Next, Mbak Tami. Nah, kalau kita lihat ya, tentu kita sudah pernah semua saya yakin lah orang belajar bagaimana membuat suatu goals ya dengan menggunakan konsep SMART ini kan ya. Kita sudah semua belajar bagaimana kita harus membuat goals yang spesifik ya kan. Kemudian yang measurable gitu kan. Bisa terukur ya, lalu attainable, bisa tercapai, lalu relevan dengan kita punya cita-cita, keinginan, kebutuhan. Lalu tentu ada time base-nya ya. Ada yang jangka pendek, setahun, ada yang jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, SMART ini ya tentu ini juga secara secara umum sudah dilakukan banyak orang dan konsep ini sudah secara umum baik ya, secara umum baik. Jadi ini tetap bisa kita pakai, memang harus spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time based. Nah, tetapi saya ingin mengajak sesuatu yang berbeda nih, ya, yang mudah-mudahan konsep ini adalah konsep yang baru, ya, konsep yang baru. Bagaimana kita membuat SMART goal ini juga didampingi dengan SMART yang lain. Coba next, Mbak. Nah, SMART yang saya maksud adalah ini, ya. SMART juga sih, tetapi singkatannya berbeda. SMART itu S-nya adalah setia, kemudian M-nya melayani, A-nya amanat, R-nya rencana, T-nya Tuhan. Jadi setia, melayani, amanat, dan rencana Tuhan. SMART juga, ya guys. Nah, apa itu setia gitu kan? Setia itu tekun, ya, tekun. Jadi kalau kita tadi udah punya SMART goal itu, ya coba kita setia kepada SMART goal yang tadi. Kita tekun melakukan, karena banyak orang yang hanya membuat daftar, tetapi akhirnya tidak melakukan tindakan apa-apa, ya. Contoh yang paling ini sering kita dengar cerita nih, satu cerita ya, banyak orang yang ingin misalnya, menurunkan berat badan gitu ya. Dengan bagaimana sih spesifik dia tetap menurunkan di akhir tahun 2023 saya ingin mencapai badan ideal itu 60 kg. Wah, dari sekarang 75 kg gitu kan. Nah, untuk menurunkan 15 kg itu saya harus apa? Nah, dibikinlah yang namanya timetable-nya gitu kan. Oh, harus ikut ke gym ya. Wah, langsung tuh di bulan Januari itu daftar ke gym. Ya, mulai ke gym. Nah, di gym ini biasanya di awal-awal bulan itu ramai banget. Ya, ada satu pengalaman ya yang saya dengar ceritanya. Satu kali seseorang itu pergi ke tempat gym ya, lalu dia cari parkir pun susah, lalu di dalam gym itu ternyata padat banget ya. Mau pakai treadmill saja itu harus nunggu bergantian. Lalu dia mengeluhkan kepada manajer gym itu, aduh ini kok gymnya terlalu rame. Manajer itu mengatakan begini, jangan khawatir Pak, gym ini memang rame, tapi kalau Bapak kesini mungkin 2-3 minggu lagi, ya gym ini akan sepi. Biasa Pak begitu di awal-awal tahun. Jadi banyak orang datang itu semangatnya semangat 45 ya, tapi setelah 2 kali 3 kali datang ya ternyata ya kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama dengan berbagai alasan, sibuk lah ya, tidak punya waktu lagi untuk pergi ke gym gitu kan ya, macam-macam. Nah, demikianlah mereka tidak lagi setia. Ya, jadi setia itu loh yang harus tetap dilakukan ya. Kemudian melayani ini saya tidak menggunakan M ini dengan kepanjangannya melakukan.
Apa bedanya melakukan dengan melayani? Kalau melakukan itu kita mengerjakan sesuatu itu karena seperti kewajiban kita, ya. Pekerjaan itu kita lakukan. Tetapi melayani itu adalah sesuatu yang kita kerjakan walaupun itu tidak wajib. Tetapi kita tetap mengerjakan karena apa? Karena cinta. Karena cinta kita. Ya, kita mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib kita laksanakan, tetapi kita lakukan, ya. Jadi kalau kita sebut ya ini sunnah lah ya hukumnya ya gitu kan, sunnah bukan wajib. Melayani. Nah, ini saya dapatkan smart ini ya, smart ini justru dari mengamati nih, sebenarnya guru saya ini Pak Danang ini ya. Kalau kita mau bicara tentang smart yang setia melayani amanat dan rencana Tuhan, itu kita perlu belajar banyak dari Mas Danang. Saya kagum sekali dengan beliau ya. Beliau itu pasti punya tuh tadi itu juga menerbitkan buku, itu pasti ada di dalam daftar resolusinya tuh. Di dalam tahun ini dia aja sudah menerbitkan buku lagi ya. Lalu sebenarnya sudah ada buku yang akan diterbitkan, tapi dia akan tunda karena masukin di daftar resolusi 2023 ya, Mas Danang gitu ya. Tetapi saya melihat kegiatan-kegiatan beliau itu luar biasa. Untuk mohon maaf nih, tidak mengatakan tua, tapi senior gitu kan. Beliau itu lebih senior, jauh lebih senior dari saya gitu kan. Tetapi kayaknya energinya tuh nggak habis-habis. Dan yang paling saya banggakan dari beliau itu adalah melayani. Melayani, beliau itu pasti tidak ada tuh di dalam resolusinya, di daftar resolusinya akan melayani orang-orang yang terkena bencana. Gitu. Saya yakin tidak ada. Tetapi apa? Di tahun 2022 betapa begitu banyak bencana ya di negeri kita ya. Beliau itu selalu ada di sana. Yang belum lama kita lihat gempa di Cianjur, ya beliau bersama sahabat-sahabat ARC-nya itu dengan setia melayani orang-orang di sana. Nah, itu melayani ya, padahal tidak wajib. Padahal saya tahu beliau itu banyak kegiatan sekali. Seperti hari ini aja. Ada jadwal untuk webinar seperti begini, tetapi beliau masih ada di tempat pelayanan yang lain ini, gitu. Yang harusnya beliau di sana tidak ada pun nggak apa-apa gitu kan, karena sini udah ada jadwalnya. Gitu. Tapi saya yakin memang karakter beliau yang begitu melayani itu karena apa? Karena menyadari ada amanat dan rencana Tuhan di dalam setiap pelayanan beliau itu. Gitu. Sehingga apabila kita membuat resolusi ya teman-teman sahabat pembelajar, kalau kita tadi sudah membuat smart goal, coba kita lihat lagi, dampingi dengan kesetiaan melayani amanat dan rencana Tuhan. Artinya apa? Kita harus tahu resolusi yang kita buat itu apakah sesuai nggak sih dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mencapai resolusi itu karena apa? Karena kita memaksa. Kita selalu memaksakan keadaan harus sesuai dengan yang kita rencanakan. Padahal tidak selalu demikian. Padahal ternyata mungkin Tuhan punya rencana lain terhadap diri kita. Gitu. Jadi ketika Tuhan punya rencana lain terhadap diri kita, lalu kita tidak mencapai apa yang kita butuhkan, kita anggap itu sebuah kegagalan. Gitu. Nah, kembali lagi, kita harus peka melihat apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah, makanya ketika kita membuat resolusi, sebaiknya bukan daftar-daftar yang sifatnya materi. Walaupun saya tidak mengatakan itu tidak penting ya, tetapi yuk kita tambahkan di daftar itu sebenarnya apa yang menurut kita menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita daftarkan itu di dalam itu, saya yakin Tuhan senantiasa punya rencana-rencana baik dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita tujuan hidup, purpose of life itu, ya apa? Tentu untuk lebih bermanfaat, ya, untuk lebih bermanfaat kepada banyak orang. Nah, mestinya
resolusi yang kita tuliskan itu bukan sekedar goals, smart goals tadi ya, tetapi lebih kepada ujungnya itu bermanfaat nggak untuk orang banyak, untuk orang sekitar kita, gitu. Nah, jadi salah satu bisa kita belajar dari Mas Danang atau sahabat-sahabat pembelajar juga mungkin bisa ikut tuh, ikut komunitasnya Mas Danang yang ARC itu, ya. ARC itu luar biasa, saya kira bisa menjadi tempat di mana kita bisa memberikan waktu kita, diri kita, kemampuan kita untuk kemanfaatan bagi orang banyak. Ya. Coba silakan next ya. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan memberikan amanat dan punya rencana untuk hidup kita, kita sebut itu sebagai panggilan Tuhan. Jadi ketika kita membuat resolusi, hendaknya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa resolusi kita adalah memenuhi panggilan Tuhan. Ya, ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, kita dengan setia melayani Tuhan. Melayani sesama itu untuk melayani Tuhan. Gitu ya. Itu yang sering digaungkan juga oleh Mas Danang itu. Kenapa Mas ya, melakukan itu sih? Saya itu melayani sesama bukan karena untuk melayani sesama saja, tetapi di sana saya melayani Tuhan. Gitu. Dengan melayani sesama, saya melayani Tuhan. Nah, itu panggilan buat saya. Itu jadi kita punya life purpose itu untuk memenuhi apa? Memenuhi panggilan Tuhan. Nah, mudah-mudahan diskusi kita siang ini bisa memberikan atau melengkapi resolusi, daftar resolusi yang mungkin sudah sahabat-sahabat sekalian itu buat ya. Mari kita masukkan kepekaan kita, apa sebenarnya yang Tuhan ingin kita lakukan di tahun 2023. Bukan sebatas ukuran-ukuran tentang pencapaian materi. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita bisa meredefinisi lagi ya beberapa definisi, meredefinisi misalnya tentang kesuksesan. Kalau selama ini kita melihat sukses dari sisi materi, sukses kalau kita bisa mencapai jabatan tertentu, sukses kalau kita bisa mencapai finansial tertentu. Nah, yuk kita redefinisi lagi bahwa sukses itu tidak lain, tidak bukan adalah kesetiaan, melayani amanat dan rencana Tuhan. Sukses itu setia, melayani, melakukan yang terbaik dan 10 kali lebih baik. Kalau nanti hasilnya saya mendapatkan jabatan baru, ya, fasilitas, itu karena bonus semata-mata. Tetapi bukan itu yang hasil akhir yang kita tuliskan, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa meredefinisi sukses itu tentang kesetiaan melayani, dimanapun kita akan berada, sebagai apapun, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, ayah, sebagai anak, ya kan, kita akan tetap menjadi orang yang setia melayani siapapun orang-orang di sekitar kita. Setia itu adalah taat, ya, termasuk setia, taat, beribadah kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih, Mbak Tami. Silakan. Lanjut, Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus atas pemaparannya mengenai Goodbye 2022 and
Welcome 2023. Nah, dari Pak Danang ada tambahan lagi nggak nih, Pak? Silakan Pak Danang. Halo, bisa dengar ya suara saya? Ya, hati-hati Mas Danang sambil driving nih. Ya, ini pelayanan juga ya, karena berjanji sama customer harus mengirim 200 barang yang dibutuhkan, ya kita harus setia untuk melayani. Dengan itu banyak berkat yang bisa kita bagi lagi. Jadi kalau sepagi tadi kami juga udah melayani ke Tangerang, ini mengirim barang ke BSD, sekarang balik lagi, ngirim barang lagi ke Mampang atau tepatnya di dekat Warung Buncit ya. Melayani itu bisa memuaskan orang dan orang itu dengan kepuasan memberi berkat pada kita dan berkat yang kita peroleh itu bisa kita sampaikan ke orang lain. Jadi terima kasih Pak Step berkenan hadir lalu membagi berkat itu juga melayani ya lewat Indonesia Belajar, menginspirasi Indonesia lewat menginspirasi Indonesia Belajar ya. Memang tadi disampaikan kalau kita masuk berbagai kegiatan itu tujuannya bukan untuk kita hebat tapi semakin banyak kita melayani. Ya dengan saya masuk Kodong komunitas dongeng Puruyuk, nah saya bisa mendongeng, bisa menjadi kegiatan psikologis untuk bencana seperti ya gempa, banjir atau kebakaran di Baduy dan seterusnya. Nah kemarin ya memang ada di Cianjur ya panggilan. Ini sebenarnya kita juga diminta untuk ke sana lagi, tapi selagi ada teman-teman yang lain, saya beri kesempatan teman yang lain supaya orang lain juga punya kesempatan untuk melayani, jangan kita ambil sendiri gitu. Kalau sudah nggak ada orang lain sama sekali yang jalan, biasanya saya baru terjun ya sama istri ya untuk melayani orang lain. Jadi dengan beri kesempatan itu juga sebenarnya melayani ya. Dan kalau tadi disinggung sukses itu kalau kita mensukseskan orang lain bukan selalu untuk diri sendiri dan kepuasannya lebih karena apa? Dengan begitu banyak orang yang bisa berbagi, banyak orang yang bisa melayani. Nah, tadi persis disampaikan Pak Stefanos itu memang sejak kecil saya itu nggak sadar punya visi misi mencintai Tuhan lewat mencintai sesama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Dan itu rasanya puas sekali kalau kita bisa melayani. Ya contohnya saya punya sedikit makanan, sedikit uang, tapi melihat ada orang yang lebih butuh, saya kasihkan. Meskipun saya nggak makan, meskipun saya nggak pegang uang, dompet saya kosong, tapi rasa puas itu lebih dalam. Karena apa? Karena merasa tadi bisa memenuhi panggilan tadi disampaikan oleh Pak Stef. Karena kita sama-sama manusia ini adalah do more for humanity. Lebih banyak berbuat untuk kemanusiaan. Semua itu saudara kita, apapun suku, agama, ras, dan seterusnya, karena sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang saling harus menyayangi, berbagi, dan memperhatikan, dan melayani. Terlebih, yang kaya, yang mampu melayani yang kurang. Itu lebih utama dan lebih mulia, tidak sebaliknya. Ya. Lalu selain ARC, ya relawan itu, lalu ada dongeng, lalu saya di CTM, Seriety Centric. Nah, saya menekankan dalam kemarin saya mengirim buku-buku untuk orang-orang ya majalah, mereka senang. Sampai tukang tikinya nanya sama saya, wah Pak, gimana Pak mengenai krisis tahun 2023? Langsung saya tujuin majalah yang saya kirim itu. Nih ada ini. Kaget dia. Semua tidak usah perlu khawatir kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah ini dari teosentrik itu. Kalau percaya pada Tuhan, Tuhan akan berikan solusi, akan berikan jalan. Ya banyak, jadi saya juga sekarang ini menjadi koordinator atau ketua atau pimpinan pelayanan perorangan, PP, Pelmas, pelayanan masyarakat. Lalu saya juga menulis itu berbagi sama orang lain. Banyak orang bertanya gimana menjadi penulis. Dan dengan munculnya berbagai penulis, ya saya senang. Barusan saya dapat buku semalam ya, itu dari Andreas Kennedy. Dia senang terinspirasi oleh saya jadi role modelnya. Lalu bukunya menjadi bestseller. Lalu ditulis di cover belakangnya kesaksian saya. Kalau Anda pengen maju, inilah Anda harus menjadi orang hebat di Indonesia hebat, yaitu Anda menginspirasi orang lain, berbagi untuk orang lain juga.
Nah, ini saya senang kalau saya itu bisa menginspirasi orang lain juga sukses. Sehingga yang lebih sukses itu banyak. Dan betul kata Pak Steph tadi katakan itu buah kesetiaan. Dengan setia kita, saya itu meskipun sekarang pensiun itu nggak kurang kerjaannya. Termasuk nawar-nawarin buku. Saya bilang sama istri saya, gimana orang banyak kesempatan nggak digunakan. Meskipun di rumah saya bisa lewat WhatsApp itu kirim-kirim promosi buku. Ada nyangkut 1-2 beli, lalu ada yang lainnya ikut-ikut beli. Nah itu luar biasa. Jadi nggak ada hal yang sia-sia kalau kita itu mau. Tapi ingat bahwa semua ini berasal dari Tuhan, dari Allah, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Dan karena ini hanya titipan, kita harus berbagi bagi orang lain. Itu sementara. Terima kasih Pak Steph, Pak Tami, Ibu Niswati yang dari Gorontalo, Sulawesi Utara yang selalu setia, dan sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia Belajar. Silakan Tami. Terima kasih Oke, Mas baik. Tadi. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Stefanus mengenai pemaparannya yaitu Goodbye 2022 and Welcome 2023. Nah, sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin berbincang langsung atau bertanya langsung kepada Pak Stefanus maupun Pak Danang. Nah, aku mau tanya sedikit nih, Pak Stefanus ya. Kan tadi Stefanus bilang nih ada beberapa kayak udah mau bikin list nih, jadi tahun depan mau langsing terus rajin ke gym, tapi nggak taunya untuk konsistennya itu kurang nih. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak untuk konsistennya itu dijaga? Silahkan Pak Stefanus. Ya, terima kasih Tami. Ya, betul ya. Yang sulit adalah konsisten dan persisten ya. Banyak orang yang tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, apa yang sudah dicita-citakan itu karena untuk konsisten dan persisten itu dibutuhkan effort yang luar biasa, ya. Dan sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan, gitu ya. Tetapi seringkali orang tidak konsisten, itu saja sebenarnya. Nah, lalu bagaimana sih supaya bisa konsisten? Sebenarnya ada di mindset saja sih, ya kan? Sebenarnya ada di mindset yang pernah kita bahas dan beberapa kali juga dibahas teman-teman adalah masalah identitas. Nah, identitas itu yang harus kita memiliki dengan kuat. Misalnya kalau kita menuliskan saya ingin menurunkan berat badan gitu ya, ingin menurunkan berat badan 10 kilo dalam 1 tahun misalnya. Lalu kenapa gitu loh? Kalau nggak turun kan nggak apa-apa juga ya, gitu kan? Nah itu kenapa? Ketika kita tidak memiliki identitas yang kuat, ada hambatan sedikit saja. Aduh capek ya, mau ke gym udah males. Aduh hujan ya. Aduh kerjaan belum selesai ya. Nah itu yang membuat kita tidak bisa lanjut, tidak bisa konsisten. Karena apa? Karena identitas kita tidak kuat. Kita hanya saya ingin menurunkan berat badan, ya kan? Nah, saya berikan contoh bahwa berat badan saya sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu itu konsisten di berat badan yang ideal. Saya tinggi 165, ya kan? Tinggi 165 itu berat badan saya sekitar 62, 63. Dan itu sudah saya jaga, ya. Saya jaga lingkar perut saya sampai sedemikian saya jaga. Kenapa? Saya punya identitas gitu, bukan karena saya untuk jaga makan atau saya rajin ke gym atau olahraga jalan pagi, tetapi karena yang paling penting adalah menuliskan identitas kita sebenarnya seperti apa. Jadi tuliskan identitas kita bahwa saya adalah seorang pria ya yang memiliki berat badan ideal di 163
tinggi 165 dan berat 63 kg. Dan saya adalah pria yang sehat dan seksi. Itu ya identitas. Jadi ketika itu kuat. Saya sudah lama tuh tidak mengenal yang namanya nasi tuh atau karbohidrat, ya. Saya udah lama tuh nggak makan nasi. Jadi itu salah satu yang membuat saya kok bisa ya melakukan itu dan olahraga rutin, gitu kan? Dan berat badan saya terjaga dan saya tidak perlu beli celana baru setiap tahun gitu. Karena apa? Ukuran celana Levi's saya tuh 15 tahun yang lalu masih saya pakai sekarang. Gitu. Kan itu hemat juga ya. Nggak perlu beli celana baru gitu. Karena ukuran badan itu tidak berubah. Karena apa? Identitas. Dan itu konsisten, persisten saya lakukan. Karena apa? Identitas. Demikian juga nanti untuk hal-hal yang lain, misalnya mau berhenti merokok gitu kan. Ada yang nulis, saya mau berhenti merokok. Mau kan baru mau ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Masalahnya kita tulis identitas yang baru bahwa tahun 2023 saya bukan seorang perokok. Kan itu identitas ya. Jadi kalau saya bukan seorang perokok, saya nggak akan merokok. Walaupun saya ditawari rokok misalnya oleh kawan saya misalnya. Nah, itu udah identitas saya. Saya bukan perokok. Dulu saya merokok ya. Tetapi setelah saya cuma klik doang. Saya bukan perokok. Dan itu sudah langsung. Nggak perlu, saya kurangin dulu ya. Tadinya 2 bungkus, sekarang 1 hari 1 bungkus. Kemudian 10 batang. Gitu. Itu nanti karena identitasnya nggak kuat. Ketika ada yang memberi rokok, ya sebatang 2 batang mah nggak apa-apa lah gitu kan ya. Nah, karena identitas tidak kuat. Tetapi ketika identitas kita kuat, maka ditawari apapun kita nggak akan lakukan itu. Karena kita bukan seorang perokok. Gitu. Kira-kira gitu. Contohnya, bisa diaplikasikan untuk hal-hal yang lain. Mengubah identitas itu membuat kita konsisten dan persisten. Demikian, Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus atas jawabannya. Dan sekarang sudah ada raise hand dari Ibu Niswati. Apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang atau Pak Stefanus, silakan Ibu Niswati. Monggo. Baik. Pagi Pak Stef. Selamat jumpa lagi Pak Stef. Ya, selamat jumpa Ibu Niswati. Untuk Pak Danang, hati-hati ya di jalan. Ya. Sukses selalu. Amin. Semoga banyak rezekinya selalu membagi. Amin. Makasih. Salut. Kita langsung pada Pak Stef ya. Silakan. Setahun yang lalu masih sempat saya ingat sih Pak Stef. Sengaja saya masih mengotak-atik lagi catatan-catatan kecil saya yang lalu itu yang ada masukan-masukannya Pak Stef ya tentang do what you say and say what do you. Lakukan apa yang kamu katakan dan katakan apa yang kamu lakukan. Segitunya saya sampai menyimak satu poin demi poin. Ternyata betul apa yang dikatakan tadi bahwa konsisten itu sangat penting. Tapi kadangkala kita ini manusia ya, yang selalu banyakan itu di planning. Ada planning, selalu ada cita-cita. Kadangkala sampai next time kita nggak kesampaian nggak sampai 100% ya. Mungkin ada 50-50. Bahkan yang lebih mengecewakan lagi itu ketika capaian itu mencapai hanya 25%. Nah, mungkin Pak, ada kiat-kiat nggak supaya ada satu tidak menimbulkan kekesalan, mungkin kita bikin sampai kita jenuh menunggu, sampai apa yang kita telah planningkan itu bisa mencapai, begitu Pak. Bagaimana Pak Stef? Mungkin saya juga termasuk ya. Kadang saya sudah tulis ini, ternyata yang nggak kesampaian juga, nggak kesampaian. Nggak semua,
Ada sih, ada ya memang betul-betul yang ingin kita maju ada 50-50 bisa capai. Tapi kadang-kala kalau dilihat ya dalam setahun full itu yang telah kita lakukan, kita catat, tapi enggak semua. Saya yakin dan mungkin ya bukan cuma di saya, mungkin di yang lain juga. Gimana itu Pak Stef? Mungkin ada Ya. kiat-kiatnya. Ya. Baik, Jadi terima kasih Bu Nismati. Ya, luar biasa. Terima kasih banget Bu. Ibu masih mengingat yang kita ngomongin setahun lalu, luar biasa gitu ya. Saya sangat tersanjung. Betul Bu. Yang mungkin yang tadi kita smart goals itu ya kan ada yang apa namanya achievable. Ya. Kita lihat lagi achievable itu. Apakah memang apa yang kita cantumkan itu secara sederhana itu bisa tercapai nggak sih gitu? Jangan-jangan memang kita terlalu mengangan-angan saja gitu loh. Iya. Ya kan? Terlalu mengangan-angan padahal realitanya seharusnya tidak seperti itu. Memang ada orang yang mengatakan gini, target itu harus setinggi-tingginya. Jadi kalaupun tidak tercapai 80% saja sudah tinggi gitu kan ya. Nah, ini yang sebenarnya achievable itu ya, pemahaman achievable itu tadi. Tetapi mudah-mudahan dengan konsep berpikir yang baru ini yang tadi saya sampaikan, smart itu ya, setia melayani itu. Ya. Yuk kita jangan pikirin hasilnya deh gitu loh. Coba kita bikin daftar, tetapi kita setia melakukan, melayani. Hasilnya itu, saya yakin deh, kalau kita setia, poin pentingnya itu, kuncinya itu adalah pada kesetiaan sebenarnya. Kalau kita setia, melayani. Nah, melayani ini, konsep melayani jangan melakukan. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, melakukan itu karena kata ada tuntutan sesuatu tuntutan. Ya, jadi kita berpatok pada itu saja. Tetapi kalau kita melayani, kita sungguh-sungguh menjalankan sesuatu yang sebenarnya di luar kewajiban kita untuk menjalankan. Itu melayani dan setia. Ya, jadi coba kita lihat lagi contohnya. Misalnya tadi kembali lagi kepada identitas. Kita butuh membangun identitas. Jadi kalau misalnya katakanlah sebagai contoh tadi, saya ulang lagi bahwa misalnya ada orang, saya ingin berhenti merokok. Gantilah itu. Kalimat itu nggak akan jalan. Ya, kalimat saya akan berhenti merokok itu baru akan. Kalau tahun depan nggak berhenti merokok atau ya dikit-dikit ya tetap merokok. Tapi kita ubah coba di dalam list resolusi kita identitas baru misalnya. Tahun 2023, 1, saya bukan seorang perokok. Gitu kan? Udah. Apa yang mesti kita lakukan? Saya bukan perokok, saya nggak perlu bersusah payah untuk berusaha ngurangin rokok dari 2 bungkus menjadi 1 bungkus, seperti begitu kira-kira. Ya. Tetapi ketika saya bukan seorang perokok, ya udah. Tidak merokok, tidak beli rokok, tidak kalaupun dikasih rokok. Kemudian tadi, saya seorang wanita. Ya. Usia tahun depan misalnya katakan usia 40 tahun ya. Ibu yang memiliki 2 anak remaja misalnya. Ya kan? Nah, itu harus seperti apa sih identitas seorang ibu yang memiliki 2 anak remaja? Identitasnya harus jelas kan? Ya kan? Memberikan contoh teladan pendidikan itu udah harus dijalankan. Kenapa? Identitas baru kita itu. Jadi nggak perlu lagi berpayah-payah, kita belajar untuk melakukan itu. Karena apa? Otomatis itu sudah kita lakukan. Ketika kita misalnya ada satu tindakan kita yang menurut kita tidak sesuai dengan identitas kita, itu kita merasa gelisah dan merasa kok saya gini ya? Oke, tidak dilakukan lagi ya, gitu loh. Jadi semudah itu sebenarnya melakukan itu. Karena apa? Punya identitas baru. Dan tentu saja bahwa semua ini berdasarkan apa tadi? Smart, setia melayani amanat dan rencana Tuhan. Ketahui lagi amanat dan rencana Tuhan itu dalam hidup kita itu apa, gitu.
Melalui apa? Melalui jabatan kita misalnya. Melalui jabatan kita apa sih yang harus kita kerjakan? Itu amanat ya, yang harus dikerjakan. Jadi dengan begitu, dimanapun kita, sebagai apapun kita akan setia melakukan, melayani. Melayani apa? Melayani amanat dan rencana Tuhan. Saya kira demikian, Bu Niswati. Ya. Siap, Pak Stef. Makasih. Saya izin, Pak Stef. Makasih. Sukses, Pak Stef. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Lanjutkan dengan identitas yang baru ya. Ya, makasih Pak Stef. Lebih sukses ya, Bu. Ya. Saya izin live ya. Ya, siap. Terima kasih. Silakan Bapak, Ibu, sahabat pembelajar yang lain. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban. Ya. Oke, baik. Dan apabila masih ada yang ditanyakan, silakan Ibu Niswati apabila ingin via chatroom atau mau resend kembali juga boleh. Lalu untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, Anda bisa langsung cek YouTube kita di official. Di sana kita sudah mengupload video-video acara seminar online sebelumnya dan juga yang terbaru yang akan diupload di YouTube tersebut. Sahabat pembelajar bisa like maupun komen untuk memberikan masukan mengenai tema selanjutnya ataupun yang ingin sahabat pembelajar bahas. Bisa juga untuk share video seminar online kepada keluarga maupun teman terdekat untuk menambah pengetahuan kita semua. Oke, baik sahabat pembelajar, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan juga acara seminar online hampir untuk 1 jam, maka yang mengartikan bahwa acara seminar online hari ini akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Stefanus dan juga Pak Danang untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan untuk Pak Stefanus terlebih dahulu. Oke, baik. Yes, saya dulu. Terima kasih Pak Tami dan sahabat-sahabat pembelajar. Saya ingin mengutip satu quote ya, yang dari Göran Persson itu. Beliau adalah dulu Perdana Menteri Swedia ya, tahun 96 sampai 2006. Ada satu quote yang bagus, dikatakan bahwa biarkan resolusi tahun baru kita seperti ini, yaitu kita ada untuk sesama sebagai anggota umat manusia dalam arti kata yang terbaik. Jadi katanya, tuliskanlah dalam hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik di dalam setahun. Wah, luar biasa ya. Jadi sekali lagi sahabat pembelajar, bahwa akhir tahun itu bukanlah akhir atau awal ya, tetapi sebuah proses ya. Sepanjang tahun ini adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang akhir. Kalau Anda belum mencapai resolusi yang lalu, bukan berarti segalanya berakhir ya, tetapi menjadi awal juga. Terus belajar dengan semua kebijaksanaan yang kita dapat, yang pengalaman yang kita lalui gitu kan ya, dan yang terpenting pengalaman-pengalaman tadi bisa menumbuhkan kita ya, memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam karakter kita, sehingga apa? Pesan saya yang terakhir bahwa bersemangatlah setiap hari seperti semangat di pagi hari di 1 Januari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Dari Pak Danang, silahkan bisa Pak closing statement-nya. Saya cuma melengkapi Pak Stef ya. Plan what you do and do what you plan. Rencanakan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda rencanakan. Semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Danang dan juga Pak Stefanus atas pemaparannya mengenai Goodbye 2022 and Welcome 2023. Serta terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut bergabung di acara seminar online kita hari ini. Saya, Tami, beserta tim Indonesia Belajar, pamit undur diri. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali di acara seminar online berikutnya.